Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 1809070003. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait mata kuliah manajemen investasi. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis fundamental dan analisis teknikal dalam pengambilan keputusan dalam investasi. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu analisis yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Dalam analisis fundamental, minimal mencakup 3 analisis. Yang pertama adalah analisis ekonomi, kemudian analisis industri atau sektor, dan yang ketiga adalah analisis perusahaan atau rasio keuangan. Tujuan dilakukannya analisis fundamental adalah untuk melakukan ekspektasi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu analisis yang dilakukan berdasarkan pola-pola grafik yang telah terjadi di masa lalu yang dapat dijadikan patokan untuk memprediksi masa yang akan datang. Ada 3 prinsip analisis teknikal, yaitu price discount everything, kemudian price fluctuates in trend, kemudian yang ketiga adalah history repeat itself. Pertanyaan kedua adalah bagaimana pengaruh harga minyak dunia terhadap naik turunnya saham. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ringga Samsuro Viga pada tahun 2020 diperoleh hasil analisis yang membuktikan bahwa harga minyak dunia tidak mempunyai pengaruh signifikan atas indeks harga saham gabungan atau IHSG pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Kemudian pergerakan harga minyak ini hanya berpengaruh pada harga saham perusahaan di sektor tertentu seperti sektor energi dan pertambangan energi, serta tidak berpengaruh signifikan atas harga saham sektor lainnya. Kemudian penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sartika pada 2017 dan Chandrasa pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa harga minyak dunia tidak berpengaruh terhadap IHSG. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh pandemi COVID terhadap pergerakan harga saham? Nah, jadi setelah pandemi COVID-19 itu memasuki Indonesia pada Maret 2020, semua sektor mengalami penurunan ditambah dengan diterapkannya WFH dan lockdown untuk upaya pengurangan penyebaran COVID-19. Ternyata hal ini menyebabkan sektor ekonomi dan berbagai sektor lainnya mengalami penurunan yang tajam, terlebih lagi pada sektor pasar modal yang berdampak kepada nilai indeks harga saham gabungan. Namun di sisi lain, justru sektor consumer good industry, terutama dalam bidang farmasi, ternyata mengalami kenaikan, yaitu pada saham IEA, INAF, dan KAEF. Kedua saham ini mengalami peningkatan nilai saham dikarenakan lebih banyak masyarakat yang mengkonsumsi obat-obatan di saat pandemi COVID-19 ini jika dibandingkan dengan sebelum pandemi ini terjadi. Kemudian hadirnya vaksin serta obat untuk virus COVID-19 yang membuat harga saham INAF dan KAEF langsung mengalami kenaikan yang tinggi sampai harga saham INAF mengalami suspend beberapa hari karena tingginya kenaikan dalam sehari. Nah, jadi terjadinya pandemi seperti ini juga membuat rata-rata harga saham mengalami penurunan, yang salah satu penyebabnya adalah pemegang saham yang telah menjual sahamnya karena khawatir saham-saham tersebut kedepannya nilainya akan mengalami penurunan. Lanjut pada pertanyaan terakhir, apakah Anda yakin pada diri Anda bahwa Anda adalah seorang yang mampu melakukan manajemen investasi baik dalam pengambilan keputusan maupun manajemen risiko dalam investasi? Nah, saya yakin saya akan mampu
melakukan manajemen investasi apabila sebelum melakukan investasi tersebut saya juga harus mempelajari beberapa hal agar mampu meminimalkan terjadinya kerugian di kedepannya. Seperti yang pertama adalah saya akan memulai investasi dengan modal kecil terlebih dahulu. Nah, ketika nantinya saya telah berhasil mendapatkan untung dari modal awal, secara perlahan saya akan mulai bisa menambah modal untuk berinvestasi. Kemudian, saya akan memilih perusahaan investasi yang aman dengan sistem tanggung rentang. Adapun cara yang saya lakukan adalah dengan mencari lembaga penyalur yang dapat dipercaya, kemudian mencari tahu terlebih dahulu tentang profil perusahaan, kemudian melihat risiko dari investasi tersebut, serta melihat keuntungan apa saja yang akan saya peroleh nantinya. Nah, yang ketiga adalah melihat portofolio perusahaan investasi serta menyusun tahap investasi. Nah, yang terakhir yang saya lakukan adalah mempelajari jenis risiko investasi. Nah, ketika saya sudah memahami semua konsep dalam manajemen investasi ini, akan meyakinkan saya untuk melakukan sebuah investasi nantinya. Terima kasih.